Ih, jalurnya asik banget ini. Tuh, teman-teman. Sebentar, di depan sana ada apa ya? Tuh. Keren banget sih ini. Sebelah kiri. Tuh, bekas longsoran tuh. Wah, ngeri-ngeri sedep ya. Di sebelah kiri ada longsoran. Ini mobil nggak bisa ngakses nih. Longsorannya cukup padat. Wih, ada biawak. Oke teman-teman, balik lagi di konten perjalanan saya. Saat ini posisi saya berada di Jembatan Cilutung, perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, tepat di atas Sungai Cimanuk. Saya akan jalan sedikit slowly supaya kita bisa menikmati vibes melintas di sungai yang cukup besar ini dan jembatan yang cukup panjang. Iya, asik banget. Tapi ban saya licin teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah lanjutan dari perjalanan saya sebelumnya. Sebelumnya saya mulai perjalanan dari Bandung menuju ke Jatigede via jalan Warung Ketan. Nah, dan saya lanjutkan perjalanan sampai ke arah Jembatan Cilutung ini dengan tujuan kita akan melintas dan eksplor jalur tanjakan Kadut yang saat ini sedang viral. Oke, lanjutkan. Saat ini poin kedua adalah tanjakan Kadut. Dari Cilutung itu nggak terlalu jauh. Nah, ini adalah kita bisa akses jalan ini dari Majalengka, tapi kita memotong dari desa Cimanitri. Apa sih, saya lupa tadi. Nanti saya sematkan aja deh, saya lupa nama desanya. Karena explore jalur itu menghabiskan banyak energi, jadi sulit banget untuk benar-benar bisa mengingat ya nama-nama gitu. Nah, di sini jalannya udah oke lah. Tapi dari info yang saya dapatkan di YouTube, jalur menuju tanjakan Kadut ini cukup ekstrim. Tanjakannya lumayan. Apakah Honda Beat 2024 ini sanggup menjajal jalur ekstrim di tanjakan Kadut ini? Dengan tenaga orian pabrik, spare part masih ori, belum ada yang diubah, dan apa namanya berkaca dari Honda Beat keluaran sebelum-sebelumnya yang katanya ngempos ketika di tanjakan. Kita mau coba, sejauh ini masih oke. Kita masih belum menemukan kendala, walaupun saya rasa tanjakan-tanjakannya udah lumayan tuh. 3 menit lagi kita akan masuk di jalur tanjakan Kadut. Semoga perjuangan yang sebegitu melelahkan ya, kita tidak dikecewakan. Oke, tanjakan dan tikungan sejauh ini masih oke teman-teman, masih bisa dijajal. Dan belum ada ngempos-ngempos. Ini masih aman banget. Ih, saya agak kaget tuh, tadi ada asap keluar dari sebelah kiri. Wah, ini kalau kita lihat ke kanan ini udah langsung jurang teman-teman. Cuma di sini banyak pohon-pohon jagung ya, jadi tertutupi gitu. Sejauh ini masih bisa dijajal ya. Tuh, masih aman, masih nggak ada kendala ya. Waduh, ini bekas-bekas longsoran nih, material dari sebelah kiri. Cukup gelap juga nih, semoga nggak hujan ya.
udah mulai muncul nih awan-awan hitam, walaupun cuaca lagi terik. Saat ini jam 10.59, tepat jam 11. 1 menit lagi nih kalau di pinpoint tanjakan Kadut itu di situ. Tapi saya nggak tahu. Siapa tahu kadang maps itu ya nggak benar-benar tepat itu pinpointnya teman-teman. Setelah ini pinpoint selanjutnya saya pasang di Bantarujek. Jadi nanti kita akan melewati alun-alun Bantarujek, terus putar balik ke arah Waduk, nggak melewati jalur yang barusan. Jalur barusan itu, aduh, melelahkan sekali. Nah, kalau misalnya lewat Bantarujek itu agak muter sih ke arah Waduknya, tapi nggak masalah. Nah, ini masih aman ya, tuh. Rocky Honda Beat 2024 ini masih bisa menjajal tuh. Tanjakannya ekstrim teman-teman. Tanjakan Kadut Gunung Larang. Oke. Kalau pinpointnya di depan. Di sini banyak tanaman jagung ya. Tuh, teman-teman. Masih oke ya. Wih. Waduh, cakep banget ya view-nya. Bentar, Bu. Tuh, keren. Oke, lanjutkan. Lah. Kita lanjut, teman-teman. Barusan ke close. Google Maps-nya ke close, kacau banget. Ih. Saya masih belum bisa setting ini. Soalnya tadi pas banget di tanjakan ya. Takutnya tiba-tiba jalurnya berubah dan kita melewati jalur yang lebih ekstrim lagi gitu. Saya takut banget kalau udah begitu. Wah, ini keren tuh. Tuh, ih, cakep banget. Tuh, teman-teman. Jadi kita tuh tepat berada kanan kiri tuh udah jurang. Awannya sudah mulai hitam. Nah, ini ada landmark nih. Puncak Naga kayaknya. Oh, sayang banget sudah rusak. Wih, jalurnya asik banget ini. Tuh, teman-teman. Sebentar, di depan sana ada apa ya? Tuh. Keren banget sih ini. Kita lanjut deh. Apakah ada perbaikan jalan atau bagaimana ya? Oh, pengukuran jalan. Punten. Wih, keren ya. Tuh. Wah. Ini kalau kanan kiri ngeblong ya, nggak ada pohon jagung. Wah, keren banget beneran tuh. Wih. Bentar. Saya pengen ambil foto tapi bingung gitu posisinya di mana. Tuh, teman-teman. Keren ya. Ih. Seru nih. Kalau lihat di maps 31 menit ke arah Kecamatan Bantarujek. Saya nggak tahu pinpointnya sudah tepat atau enggak. Kita gasin dulu aja. Nanti kita lanjutkan, teman-teman. Kalau sebelumnya saya sih udah pinpoint Bantarujek, Pasar Malangbong, terus Bandung. Wah, view-nya keren banget ya. Nah, ini enak banget nih. Cuacanya adem, tapi jangan hujan. Ih, keren banget teman-teman. Cakep. Keren sih. Waduh, kena batu teman. Saya meleng dikit ke kanan, nggak lihat tuh kalau ada batu. Ini kerikil-kerikil dari material nih, material longsoran atas. Tuh teman-teman. Lihat ya sebelah kiri, tuh, bekas longsoran tuh. Agak ngeri sih kalau kita melintas di sini pas lagi hujan. Apalagi hujan petir. Wah, udah
Itu udah plus 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 gitu. Wah, kayaknya yang keren di sana ya untuk ambil foto. Saya belum ambil thumbnail di sini nih. Waduh, sayang banget teman-teman. Apakah tanjakan Kadut cuma segitu doang gitu ya? Ih, kalau kita lihat di sini sih rasanya udah jalur perkampungan gitu. Wah, sayang banget. Harusnya tadi saya ambil foto di sana ya buat thumbnail gitu. Cuma tadi saya lihat itu kanan kirinya tuh nggak bersih gitu teman. Pengennya tuh bersih, jadi ambil foto tuh enak gitu. Sayang banget ya. Ini kalau kita lihat sih udah langsung ke kanan. Kayaknya udah jalan utama. Ya sudah deh. Setidaknya kita nggak terlalu penasaran banget seperti apakah tanjakan Kadut gitu kan. Wah, sayang banget ya, di sini dogi-doginya pada kurus teman-teman. Nah, ini kayaknya tinggal turunan. Saya agak takut nih, semoga piringannya sudah dingin karena barusan kita penggunaan rem ya. Aduh, gila-gilaan sih. Wah, ini bagus juga sebelah kiri tuh. Wih, longsoran teman-teman. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Iya, kayaknya puncak Kadut itu sebelah sana deh. Ini udah bukan lagi puncak Kadut. Tapi nggak kalah menarik sih. Wah, ini nih keren nih kalau jadiin foto ya. Udah di sini aja deh. Fotonya di sini aja. Sebentar teman-teman, saya mau ambil foto. Oke teman-teman, sesuai dengan prediksi saya, pinpointnya salah. Jadi saya langsung aja ke Pasar Malangbong. Dari sini ke Pasar Malangbong itu 1 jam 11 menit. Nah, saya akan tutup di sana ya untuk episode kedua. Karena dari Malangbong ke Bandung itu ya walaupun cukup jauh dan kurang lebih 2-3 jam, tapi udah sering banget teman-teman. Kalau saya touring dari Jogja, dari Kebumen, saya lewat situ gitu. Jadi yang pasti teman-teman udah bosan juga gitu kan. Jalur nasional 3 ya begitu-begitu aja kan kalau jalur selatan. Nah, seperti ini kita lanjut. Kita di Jalan Sirna Galih ya. Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Nanti kita akan ke Bantarujak, terus turun lagi ke Waduk, dan kita akan tembus ke Pasar Malangbong. Kalau saya rasa tanjakan Kadut masih bisa dijajal nih sama Honda Beat 2024, nggak ada ngempos ya. Saya nggak tahu apakah tanjakan Krakalan atau tanjakan Kahyangan ke arah Dieng itu dari Bawang se-ekstrim apakah. Nah, penasaran juga sih. Next time kita akan ke Dieng via Bawang ya. Kita akan ke Dieng via Bawang, kita akan jajal terus. Waduh, kayaknya dari sini turun terus ya. Ih, cakep banget tuh view-nya. Dari sini kayaknya turun terus. Di sebelah kiri ada longsoran. Ini mobil nggak bisa ngakses nih, longsorannya cukup padat. Jalan terputus. Jadi saat ini tanggal 25 Januari 2025. Teman-teman yang mau ke tanjakan Kadut via Bantarujak ya nggak bisa karena ada longsoran. Wah, ini tuh longsoran semua. Ih, serem. Pohon lagi. Tuh meleng dikit bahaya tuh. Ini kerikil jalan batu-batu semua. Tuh teman-teman, longsoran semua. Wih, jalannya sepi ya.
Saya baru sadar ya, tadi kita melintas tuh jalannya sepi banget. Ya ketemu 1-2 orang di jalan. Setelah itu ya begini, jalannya sepi banget. Tapi nggak tahu ya, feeling saya tuh ngerasa aman gitu teman-teman. Jadi ya kita akan, kalau kita mau melakukan perjalanan touring itu, kita mulai dengan doa. Kerasa kok kalau misalnya kita ngerasa di tempat-tempat yang saat itu tuh ada yang lagi intai ya. Kalau saya sih lebih takutnya lebih ke binatang buas atau orang yang niat jahat ya, bukan yang mistis-mistis teman-teman, lebih ke situ. Nah biasanya feeling sih. Nah kalau udah feeling kayak gitu tuh kayak langsung deng, kayak pengen cepet-cepet beres aja gitu. Nah kayak gini kan saya nyantai banget nih. Ini saya ngerasa aman gitu di sini. Waduh, ini nggak salah jalannya begini. Wah, tapi kalau di sana sih ada motor, harusnya aman ya. Saya agak takut kalau bisa sampai Bantar Rujak tuh jalannya begini. Wah, ada dogi. Ini kayaknya pemiliknya nih, ya Kang. Lucu tuh, senang kalau ketemu dogi kayak gini. Kalau saya ngerasa nyaman aja gitu, aman, karena ada ya dogi itu, walaupun ya kita takut juga ya, karena mereka kan ada rabies juga gitu kan. Tapi ya gimana ya, kalau saya ngerasa aman gitu, nggak tahu ya teman-teman, karena kelihatan kalau anjing yang punya penyakit sama enggak tuh kelihatan banget sih, beda banget. Kalau yang sehat itu dia akan happy, mukanya tuh happy banget, walaupun kayak tadi kan perutnya kurus tapi dia happy. Oke. Di sini jalannya bagus lagi teman-teman. Semoga begini terus ya. Saya udah capek nih ngelewatin jalur-jalur yang hancur lebur. Keren sih di sini. Di sini mulai ramai. Kebanyakan ini ya tanaman jagung teman-teman. Kebun jagung. Saya agak takut tuh kalau udah kanan kiri pohon bambu. Waduh. Ten Bu. Nah teman-teman, kalau melintas di jalan-jalan seperti ini ya, jalur hutan, teman-teman ya kalau ketemu sama warlock, sapa gitu. Kalau di Jawa Barat kan punten, permisi gitu. Tapi saya juga waktu itu salah ya, di Dieng saya malah punten lagi. Di Jawa Tengah gitu. Ih. Tuh, udah deket perkampungan. Kayaknya dari sini sih udah aman sih. Berarti tanjakan Kadut itu ya itu. Nah, di sini kita ambil ke kiri, berarti nggak ke jalur perkampungan yang sebelah sana. Oke. Sedikit memutar ya kalau lihat di Google Maps. Saya tuh biasanya ya ngerasa agak-agak gimana kalau udah kayak gini nih. Pohon bambu. Ini agak-agak takut. Karena saya punya pengalaman teman-teman. 2 atau 3 kali saya lupa, karena saya ingin melupakan. Dimana punten Pak, dimana saya kejatuhan ular. Jadi lagi melintas, ular jatuh tepat banget di pohon bambu seperti ini. Terus pengalaman saya masa kecil, di sekitaran rumah dulu masih banyak pohon bambu. Setiap kali saya main di sekitaran pohon bambu pasti nemu ular gitu. Kalau di sini sih ramai ya, banyak warga tuh, kebun-kebun warga. Tapi agak ngeri-ngeri juga ya, ini warga berani banget berkebun pas banget gitu, di pinggir banget gitu, pinggir jurang. Kalau tanahnya bergerak, aduh, ngeri sih. Semoga nggak ada deh yang begitu-begitu. Nah kayak gini kan ini banyak banget nih pohon bambu. Ini saya biasanya kalau gini-gini tuh kayak lebih was-was aja. Tapi tetap sih beda teman-teman, feeling kayak ada suatu hal yang buruk gitu kan. Itu beda. Pohon karet tuh. Tuh, pohon karet di sini. Tuh, udah dikerat semua. Beda ya teman-teman, perasaan kalau misalnya aduh kayaknya ada binatang buas atau ada orang jatuh, beda. Kayak gini ya saya cuman ngerasa kalau
Saya sedang was-was karena punya trauma aja. Aduh, jalannya begini deh. Ayolah, tolong jangan seperti ini. Saya sudah lelah beneran. Feelingnya nggak enak nih. Gak enaknya karena jalan ya. Ih. Waduh, teman-teman. Waduh, oke. Di sana bagus sih. Nah, di sini kita ke kanan. Sip. Sebentar. Kanan ke arah Sadawangi. Kalau ke kiri ke Gunung Larang. Ya itulah. Terus apa tadi itu, Palasari kalau nggak salah. Kayak gitu teman. Seperti ini jalurnya. Semoga jalannya begini aja lah. Jangan kayak tadi. Aduh, kalau rusak tuh bener-bener pengen nangis gitu teman. Capek banget beneran. Lelah hayati. Nanti kita di Jalan Nasional 3 harus ekstra hati-hati juga. Banyak truk-truk besar, bis-bis akap. Apalagi pastinya banyak orang yang mau liburan. Waduh, 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 waduh. Oke, kita duluin Warlock. Kalau Warlock udah tahu medannya seperti apa. Kalau kita ini kan masih meraba-raba ya. Nah kayak gini nih, saya agak was-was karena kanan kiri pohon bambu teman-teman. Tuh, pohon bambu dan pohon karet ya. Oke, di depan sana akan ada jembatan. Tuh, semoga langsung masuk ke jalan utama deh. Udah capek banget beneran. Lelah hayati. Itu kayaknya Sungai Cimanuk deh di depan sana tuh. Tuh. Bentar, Pak. Enak kan kalau kita melintas apa Warlock terus disapa balik gitu kan, senang banget teman-teman. Kita tuh memberikan sinyal-sinyal yang positif. Nah, bener ya. Ini kayaknya Sungai Cimanuk ini. Oh, bukan, Sungai Cipinang. Sungai Cipinang, teman. Aduh, jalannya begini nih, bergelombang. Keren nih, batu tengah sawah. Nah, ada jembatan. Oke, semoga setelah ini jalannya normal-normal aja deh. Lebarin dikit. Jangan kayak gini terus. Lelah juga soalnya. Kalau lihat di sini sih abu-abu, artinya masuk perkampungan. Oke, perkampungannya nggak terlalu luas. Kita masuk lagi jalur-jalur seperti ini. Jalannya juga seperti ini. Tapi seru sih. Saya nikmatin banget. Kayaknya nanti di Jalan Nasional 3 cari makan dulu karena udah jam 11.25. Tuh, view-nya keren. Wih, asik banget tuh. Walaupun rumahnya di dalam hutan seperti ini, tapi nikmatin banget ya. Emang harusnya begitu sih. Hidup itu yang membedakan adalah bagaimana cara kita bersyukur, teman-teman. Karena manusia itu tidak akan pernah puas. Kalau misalnya manusia puas, tidak akan ada orang yang korupsi, ya. Buat orang yang saat ini mungkin tabungannya udah ada 1 M, buat mereka masih kurang. Sedangkan buat beberapa orang, mereka masih bermimpi kapan saya punya tabungan 1 M. Jadi ya gimana ya, semua ini tentang cara kita bersyukur aja sih. Poin positifnya di sana ya. Kalau kita sudah bisa bersyukur, kita akan nikmati kok
proses yang kita harus hadapi, mungkin dalam mencari nafkah kayak gitu. Dan itu baru saya dapatkan. Ya kita kan mungkin kalau dengar-dengar yang begini sih udah nggak aneh lah ya, nggak asing lah, harus banyak bersyukur gitu, itu udah nggak asing. Tapi saya baru bener-bener menerapkan itu dalam kehidupan saya itu ketika saya di umur 30 teman-teman. Ketika saya menemukan seseorang yang menjadi pujaan hati saya saat ini, saya benar-benar bersyukur dengan apa adanya saya dan mengeluarkan potensi. Salah satunya ya kayak gini. Saya dulu nggak kepikiran buat channel karena saya tuh orang yang takut berbicara di depan kamera, teman. Tapi ketika saya tahu cara bersyukur, akhirnya potensi itu keluar. Nah, ada beberapa orang yang mungkin baru sadar ketika menginjak umur kedewasaannya gitu ya, misalkan 17 tahun, atau mungkin diproses dari pekerjaan, dari masalah. Kalau saya kan diprosesnya ketika saya menemukan seseorang nih, seseorang yang saya percaya saat ini pun selalu berdoa buat saya. Wih, keren banget ya. Harapan saya dia adalah orang yang terakhir. Ini adalah desa apa nih teman-teman? Jalan Raya Cipendei. Nah, depan lapangan Mekar apa tuh? Saya nggak kelihatan. Bentar, takutnya kita nggak melewati waduk lagi. Pinpointnya udah berubah sih. Saya coba cek dulu teman-teman ya. Ini lapangan Mekarwangi. Sebentar, saya menepi dulu. Nanti kita akan keluar lagi di waduk. Tapi saya nggak tahu nih dikasih jalurnya seperti ini. Aduh, jalannya kecil. Kayaknya pinpointnya berubah deh. Kalau sebelumnya itu pinpointnya tuh ke Kecamatan Bantarujek. Berarti tadi, wih, ada biawak. Kaget teman-teman. Biawak tuh tadi. Tangkap kamera ya. Aduh, kaget saya teman-teman. Kalau sebelumnya saya udah kasih jalan utama ya, walaupun mungkin jalannya ya nggak akan besar banget gitu, jalur utama, tapi poin-poinnya udah berubah nih. Udah deh, kita lanjut dulu aja. Paling nanti kita coba tanya-tanya warga juga kalau memang sekiranya sudah mulai ragu. Tapi kalau kita lihat sih dari sini jalannya masih oke. Jam segini kalau warlock kayak gini teman-teman, tebar pupuk ya, jam-jam panas kayak gini nih. Ini saya sarung tangan karena begini, ada jam tangan belang ya. Kebayang dong warga yang jam segini tuh masih ada di sawah. Wih, 54 menit lagi ya ke Pasar Malangbong. Belum lagi nanti arah jalan pulang. Semoga nggak macet. Nah, jalurnya seperti ini nih. Tuh, nggak ada ngempos ya. Oke, sip. Mulai jalurnya begini, memberikan rasa was-was. Aduh, kalau udah nemu jalannya begini tuh keriting kayak gini langsung teman-teman. Ini jalur hutan lagi. Tapi di depan sana abu-abu, artinya masuk perkampungan. Yuk. Oke, kita akan masuk Cipendei ya, Sumedang. Ternyata sudah masuk jalur Sumedang lagi. Oke, tuh jalur menanjak, jalan rusak, masih aman teman-teman, nggak ada ngempos-ngempos. Roller masih orian pabrik, belum disetting dan belum diservis lagi. CVT dari keluaran dealer belum pernah dikencengin atau gimana, padahal udah dibawa touring jarak jauh terus kan, udah ke Solo, ke Dieng, udah ke Kebumen ya.
Nanti saya mau ini deh kencengin CVT. Saya udah tanya-tanya, kemungkinan di SPBU sale teman-teman 55.000 itu udah cocok banget sih. Oke, alun-alun pasar Cipendei. Oke, kita sudah sampai Cipendei. Sepertinya dari sini jalannya seperti ini terus kok, aman. Teman bisa lihat ya, landscape-nya tuh bagus banget tuh. Walaupun sudah mulai gelap. Di depan sana nanti akan ada pertigaan, kita belok ke kanan ke Jalan Wado Cikijing. Artinya ke kanan itu ke Wado, kalau ke kiri itu ke Cikijing, teman-teman. Sepertinya sih jalur utama juga. Tuh, landscape-nya keren ya. Di depan ada pertigaan. Kita langsung masuk ke Jalan Wado Malangbong. Kayaknya bukan pertigaan deh, langsung belokan gitu deh. Ih, dari sini tuh view-nya tuh. Ih, keren kan? Nah, itu tuh sebenarnya view yang kita nikmati kalau kita ambil jalur alternatif dari Sumedang ke Malangbong atau Wado. Ya, Malangbong aja deh biar gampang. Karena kita akan keluarnya di pasar Malangbong. Nah, teman-teman bebas mau ke Garut atau ke Tasik, karena setelah itu perbatasan antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasik. Nah, Terminal Wado ternyata ke kiri ya. Oh, berarti sejalur dengan jalan kita nih. Tuh, Jati Gede tuh masih ada tuh, masih kelihatan dari sini. Nah, benar ya, pertigaan ternyata. Nah, ini Wado Malangbong. Kemungkinan sebentar, apakah kita sudah masuk di jalur alternatif dari Sumedang? Kayaknya bukan deh. Seingat saya nggak begini. Nah, ini nih alun-alun Wado. Kayaknya di depan sana, teman. Oh iya, di depan sana. Beda ya. Nah, kalau kita dari Sumedang itu dari sini nih. Nih, Pasar Wado. Nah, di depan baru kita masuk ke jalur utama dari jalur alternatif Sumedang ke arah Garut atau Tasik atau ke arah Malangbong aja, gampangnya ya. Ntar di sini kalau ada tempat makan yang oke, kita makan dulu aja deh. Udah lapar teman-teman. Jalur Sumedang ke arah Tasik, Garut atau Pasar Malangbong ini mungkin karena musim hujan ya teman-teman. Jadi banyak banget lubang, teman-teman harus hati-hati. Tadi pun beberapa kali ada informasi di pinggir jalan kalau banyak jalan berlubang berhubung musim penghujan gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, jalur ini tuh selalu dilintasi oleh itu tuh bis akap ya, bis Budiman. Tapi kayaknya bis medium ya, bukan bis besar. Di sini justru mulus ya. Justru barusan tuh di tempat-tempat yang ramai atau padat penduduk, jalannya malah banyak lubang, teman-teman. Jalurnya seperti ini. Kalau dari sini kayaknya udah nggak dapet view yang cakep banget. Harusnya sih dari sebelumnya ya, itu viewnya benar-benar mirip seperti view di sekitar Paniisan atau jalur dari Sumedang menuju Subang, Kutamaya ke arah Jalan Cagak, teman-teman. Di sini makin gelap, teman-teman. Terus udah kerasa dingin banget. Ini udah pasti bakal hujan sih kalau udah kondisinya seperti ini. Kita akan sampai di Pasar Malangbong kurang lebih 17 menit lagi. Masih harus melewati jalur keriting tuh. Ih. Dan ini bisa saja kita akan menepi dulu kalau misalkan ada tempat buat ngeres yang oke banget. Sekarang jam 12.20, kurang lebih 10 menit lagi kita akan sampai di Pasar Malangbong. Dengan estimasi jarak sebentar kita lihat patok 6 km lagi itu ke arah Malangbong. Sesuai ya dengan Google Maps. Tuh, cakep banget tuh view-nya. Sebelah kanan tuh, teman-teman.
Tuh, tuh, ih, keren ya. Seperti biasa saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu setia ya nontonin konten-konten terbaru dari saya. Teman-teman yang belum nonton episode pertama, wah itu seru banget. Teman-teman boleh tonton keseruan petualangan di episode pertama itu. Waduh, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Teman-teman langsung aja deh ya, saya nggak akan uraikan seperti apa supaya teman-teman penasaran. Pokoknya menurut saya pribadi episode 1 dengan episode 2 tuh lebih seru di episode 1 ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton di episode kedua tapi belum nonton episode pertama, coba deh mampir di episode pertamanya, itu seru banget. Nah, seperti biasa, karena kita sudah dekat, saya nggak pernah lupa dan nggak pernah bosan buat doain teman-teman. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya, teman-teman. Dan kalau misalkan konten saya masih ada yang perlu diperbaiki, teman-teman komentar aja. Atau teman-teman mau request jalur mana yang saya explore, teman-teman komen aja. Atau mungkin ya teman-teman pengen yuk touring bareng kali-kali. Kalau saya sih ayo aja gitu. Teman-teman boleh di komentar atau DM Instagram saya. Atau teman-teman pengen dibantu untuk promosiin misalkan channel atau misalkan usaha dagang teman-teman, nah itu juga boleh. Saya kemarin udah bantu perdana ya. Semoga membantu juga buat orang yang sudah request ke saya kayak gitu teman-teman. Dan ya buat teman-teman yang mau jalin silaturahmi boleh komentar di kolom komentar atau DM Instagram saya, Instagram @ravelojol ya. Nah, 1,1 km lagi, 3 menit lagi kita akan sampai di Pasar Malangbong. Jadi saya tutup untuk konten kali ini. Aduh, nggak konsen ngelihat itu tuh, gelap banget teman-teman. Aduh, ini pulang ke Bandung saya benar-benar bakal kejebak hujan. Oke teman-teman, saya tutup konten kali ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya. Dan sampai berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya. Di depan adalah pertigaan Jalan Nasional 3. Kalau kita ke arah kiri itu kita ke arah Tasikmalaya, Ciamis dan lain-lain. Kalau ke kanan itu ke arah Garut atau ke arah Bandung. Oke, ya, tuh. Oke. Dan sekali lagi saya pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di konten perjalanan berikutnya. Wah, gerimis. Kayaknya saya bakal makan dulu deh. Teman-teman tuh, udah gerimis tuh. Wah, kacau. Cari tempat makan, makan dulu, langsung pakai jas hujan. Udah gak bener. Saya ambil ke kanan, ke arah kota Bandung. Waduh, kacau beliau. Tapi untungnya pas hujan, pas pamit undur diri. Jadi kan saya nggak perlu setting kamera untuk kondisi hujan. Dari Malangbong ke Bandung udah nggak aneh ya teman-teman ya. Yuk, tinggal cari tempat makan aja.